Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kawan-kawan jamaah yang melihat video ini, harap subscribe atau subscribe channel Jendela Pecinta punya salah satu ikhwan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمة وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang kami muliakan para habaib, para ulama, tokoh agama dan guru-guru agama, yang kami hormati, kami banggakan semua unsur muspika atau pimpinan Kecamatan Muara Harus, serta yang kami hormati kepada urus kantor agama Muara Harus atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Petaringin dan seluruh aparatnya, yang kami hormati para ketua, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat, majelis yang dirahmati Allah, yang diberkati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukurillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, maha agung, yang selalu memberikan pertolongannya, perlindungan dan rahmatnya kepada kita. Hingga hari ini kita masih ada umur, sehat walafiat, diberikan pula oleh Allah kesempatan kembali untuk berkumpul bersilaturahim dalam suasana majlis, yaitu aulan seorang wali kutub Sultan Aulia yang berpanggil Jailani, yang secara tradisi turun-menurun diadakan oleh jamaah kita atau masyarakat yang ada di daerah dekat Langgar Nurul Huda. Mudah-mudahan membawa rahmat dan berkah kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu keharibaan junjungan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawat dan salam bagi keluarga Rasulullah, kemudian para sahabat beliau, ahlul baitnya dan para dan zuriyatnya. Mudah-mudahan semua kita yang hadir, orang-orang yang mahabbah kepada Rasulullah, yang selalu mengikuti ajarannya, yang selalu menghidupkan sunnahnya, yang selalu menolong agamanya, mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita hari kiamat nanti kawal bertemu dengan Rasulullah. Mudah-mudahan sedikit memberi syafaat lawan kita mengatakan. Terima kasih lawan panitia yang pada hari ini kembali memberikan kepercayaan kepada pribadi kami yang fakir untuk mengisi acara pembacaan Manaqib Syaikhul Qadir Jailani, tapi dalam kondisi yang ada sehat. Semingguan garing, ya 2 hari sehat. Ini betul. Jadi hari ini ala kadar aja orang di sini, lebih orang katakan Manaqibnya sudah ada berkatnya. Jadi maksudnya orang tidak kawasan itu juga. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, mungkin sudah usia awalan di sini 50 tahun mungkin sudah. Karena orang membaca di Langgar itu sudah mulai tahun 80, jadi sudah 42 tahun. Nah, sebelum itu sudah ada awalan. Ya, mudah-mudahan tradisi ini, kegiatan ini terus dari panitia sampai generasi kita yang akan datang. Artinya enak kita dan anak-anak cucu kita tetap mengadakan aulan Syaikhul Qadir. Bukan apa
Pertama adalah menanamkan satu akidah dan keyakinan kepada umat ini supaya kita ini benar-benar mencintai wali Allah Ta'ala. Kita ini kalau jadi wali mencintai barang. Kenapa? Karena wali ini bukan manusia biasa, ini pilihan Allah. Kayak pada alimnya manusia, hebatnya manusia, amalnya, ibadahnya, puasanya, zikirnya, namun Tuhan kadang tak menjadikan wali, tetapkan wali. Paling-paling wali anak. Bedanya pun wali anak kan anak tak kawin, berarti anak jadi wali. Nomor dia seperti wala. Itu bagi rusaknya. Iya. Siapa wali itu? Man tawallallahu ta'ala bi ta'ati wa tawallahu ta'ala bil karamat wa ri'ayah. Wali itu adalah orang yang cinta kepada Allah. Saking cintanya ia taat lawan Allah Ta'ala, kada ingat diri lagi. Jadi wali itu maksud kada ingat diri itu pada tahun lagi di dunia, asik cintanya lawan Tuhan tadi, sehingga siang malam beribadah. Ya, makanya Sahal bin Abdullah At-Tausari mengatakan seorang wali itu jenisnya adalah 4 macam sifatnya. Yang pertama adalah as-saum, puasa. Jadi hari-hari wali itu puasa. Ya. Kita jangankan puasa hari-hari, kita makan kebenarnya ulung. Karena kemundur sekalinya umpannya mie-guring. Itulah akalnya situ. Iya, pada jadi wali. Nah, kalau as-sukut, wali itu pada banyak hadir, badiam, badiam wali tadi. Kenapa? Karena hatinya berpikir, ya kan? Akalnya bertafakur. Itu jadi wali. Nah, ketiga, khalwat. Ia beramal ibadah itu kuat, tapi bersembunyi dan hendak dilihat orang untuk khalwat. Nah, keempat dia mulai semalaman kedahului juga amal saja. Jadi pemalaman kita mencintai Allah Ta'ala beramal itu gawian kembali. Ada kita tahan semalaman kedahului, tapi nonton sepak bola dunia, sepak bola Eropa ke dunia, Tuhan Barcelona, Bayern Munchen, sehingga Allah Ta'ala wa tawallahu ta'ala bil karamah. Allah Ta'ala tadi memberikan, menguasakan kepada wanita di karamat. Jadi karamat itu apa artinya? Syai'un hawarikul adat. Artinya perbuatan-perbuatan yang menyalahi menurut kebiasaan alam. Itu namanya tidak karamat. Umpamanya, kalau seorang itu belum diangkat menjadi nabi, namanya irhas. Kalau menjadi rasul, itu ngarannya mukjizat. Kalau jadi wali, kebiasaan yang aneh itu ngarannya karamat. Kalau orang taat ibadah, orang zuhud, orang warak, kejadian yang aneh itu disebut dengan maunah. Nah, apabila tadi berjalan di Bandung, terbang ke udara, berhilang, tapi orangnya pasif dari sembahyang, dari puasa, pada bersarihat, gawai maksiat, itu hantu. Nah, Nabi Muhammad SAW waktu lahir, di mana 360 berhala, 360 berhala yang ada di sekeliling Baitullah itu roboh berantakan. Habis orang berat. Bibir orang Quraisy Tuhan setruk. Kenapa tuh? Patung orang berat Tuhan berat. Ini apa isyaratnya? Ya. Nah, mafhumnya lawan kita. Ya. Apabila kita menyambut Rasulullah dalam diri kita, berarti kita telah merobohkan berhala dalam diri kita. Namanya berhala dalam
merasa diri kita pernah merasa kemuliaan, kebesaran, ya kan? Nah, kehebatan, kesombongan itu termasuk berhala dalam diri. Makanya harus dilebur dengan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, waktu Rasulullah lahir, ya, api yang ada di Majusi atau di Persia atau di negara Iran sekarang itu padam. Artinya apabila sudah kita mengikuti syariat Muhammad, asal kejadian diri kita ini tahu, berarti api neraka itu padam. Jadi kita bawa. Karena itu kita harus tahu, bila hendak mendapatkan rahmat Tuhan, ampunan dan surga, kita harus jadi hamba. Syarat jadi hamba harus kenal Allah Ta'ala. Yang kedua, bila hendak jadi umat Muhammad, harus kenal lawan Muhammad. Bila katakan Allah Muhammad, kena kau jadi umat Muhammad. Bila katakan menjadi umat, kita akan mendapat syafaat daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul salihin kafaratun. Ya, mengisahkan para nabi itu termasuk ibadah. Jadi baik, jadi kita tuh kisah nabi apakah itu termasuk ibadah. Wajib salihin kafaratun. Dan mengisahkan orang saleh seperti para wali itu menjadi kafarat. Artinya apa? Menghapuskan dosa. Ini hari ini kita mengisahkan kehidupan sahabat kejadian itu menghapuskan dosa kita berada. Ya. Wajibrul maut jangan bisa dapat mengingat mati itu adalah sedekah. Wajibrul qabri ya, yuqarribukum minal jannah. Dan apabila kita mengingatkan kubur, itu adalah mendekatkan kita kepada surga. Nah, inilah di kebaikan kita membaca manaqib supaya menaruhkan cinta kepada para wali Allah. Sebab begini, awliya Allah Ta'ala min khalqihi ahlul tuq wal atas. Wali-wali Allah Ta'ala adalah orang yang suka lapar dan haus. Ya. Jadi wali itu pada zaman kita ada bisa makannya, minum sehari sekali cukup, wadai roti sabidi cukup 24 jam. Kita sarinan semalaman sepenting roti. Nah, tangan kemarin ngedel paman ada meminta kamu. Siapa yang wani memusuhi menyakiti wali Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala memurkai mereka. Dan Tuhan akan membuka aib-aibnya dan diharapkan atasnya daripada surga. Kita kalah wali dengan wali, kita kan wali kekasih Allah Ta'ala ya. Walinya ada Syarif, nama akun wali itu Syarif. Majelis rahimahumullah. Kemudian ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang memusuhi waliku, ya, maka aku memaklumkan perang terhadap orang itu. Nah, ada yang jadi daerah kita ini, ya, daerah kita Kabupaten Tabanan, sebenarnya kita akan menyambat orangnya dan kita menyambat kampungnya, karena itu rahasia perusahaan. Nah, itu termasuk daripada aib. Jadi orang ini, ya mungkin kenapakah kurang ilmu kasih tadi atau lain majihatkan, wallahu a'lam lah. Nah, di sini aswaja berada. Aswaja pokok. Ada pokok lain. Kalau aswaja kita ni wali kita percaya, karamat wali pun kita percaya, ya kan? Ini hal yang kita adakan hari ini kita bertahlil, kita baca, kita yakini bahwa pahala tahlil itu sampai kepada orang yang kita niatkan. Itu bukan aswaja. Dasarnya di mana? Dalam hadis yang sahih
dalam matanya berbunyi, Rasulullah berjalan dengan sahabat, kemudian bertemu kubur, lalu nanti tadi memotong ini telapak korma, lalu dibelah dua, limbah dibelah dua, ditajak di kubur sepenting tidak ditutup. Jadi Rasulullah ini setelah memperbuat itu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya itu? Apa kata Rasulullah? Selama telapak korma itu masih hijau, maka orang yang dikubur itu tetap mendapatkan pahala tasbih daripada telapak korma. Jadi telapak korma yang masih hijau bergoyang angin itu menjadikan tasbih kepada orang yang dikubur itu mendapatkan pahala. Bayangkan mun telapak nior, telapak korma berpahala, mun berjalan makin jauh. Nah logikanya kan kayak itu, makin berjalan tidak sampai. Nah, itu dasar kita aswanya meyakini bahwa nanti kita baca sampai. Nah kedua, amun pian kurang percaya pada tanda sampai, silakan mati dulu. Kita aku menjelaskan kalian bila tanda sampai bergerak. Nah ketiga, keuntungan kita bertahlil itu apa? Ini untungan aswanya deh bertahlil. Karena yang tak dia bisa berguna. Buat kami di keluar, hobi tentang yang di mana-mana. Kami di keluar, karena ada nang seharian tiba sembilan subuh ada jarang kaum pada terjemah Sarwani Kota Satu pas masih kuning ke pulau ada nanti kalau dan kalau begini kan timur hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi jauh apa ada berjamaah di Banjur kita di sampai Kota Satu berkata-katanya ayat pulang ayat pulang lima isya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berterjemah di Sarwani Kota Satu yang timurlah untuk jadi dia pun kawan malah pas sesuai juga. Mun salah film hati itu kan makan beda. Nah, majelis dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat bertakun lawan Rasulullah. Apa kalimatnya? Ya Sayyidi, ya Rasulullah, faqultu lahu. Aku berkata kepada Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Apakah amal yang paling afdal? Apa jawaban Nabi? Faqala wuqufuka baina yaday Allah ta'ala, baina yaday wali ta'ala. Ujar Nabi, amal yang paling afdal adalah jika kamu tadi menemui seorang wali. Menemui seorangnya bilang kepada seorang wali. Qaul batin syatin atau qaul batin syatin atau macam bainatin. Sekadar kau tadi bilang kepada wali, sekadar tukang kambing memarah susu kambing atau menjelang hintalo. Menjelang hintalo. Apa menjelang hintalo? Awas kana. Menjelang hintalo. Siapa? 4 jam ya? 4 jam. Untuk 2 jam tak reming. sama aja bintang sampai 3 luar dia bintang loh hukum jas tadinya kalau itu lah pasal tadinya lagi beliau mulai ke rumah jangankan masak tadi pandinya kita lipat kedua apa ya penumparin hukum jas maka ujar Nabi khairun laka kata lebih baik bagimu daripada
an ta'budallah hatta taqta'a arban. Puji Rasulullah. Lebih baik bagimu daripada beramal kebaikan Tuhan, kada makan, kada minum, sampai pacul tanganmu nih. Iya Pak, beramal kebaikan Tuhan kada sama makanan berapa bulan, berapa tahun, tak urusan urus pacul tangan. Lebih baik menilai seorang wali, ujar Rasulullah. Lalu bertakun bakul itu. Aku ni bertakun pulang Rasulullah. Ya Rasulullah, hayyan aw maitan. Apakah wali itu masih hidup? Apakah wali itu sudah meninggal dunia? Yang dimaksudkan Nabi. Apa kata Rasulullah? Hayyan aw maitan. Apakah wali itu masih hidup? Apakah wali itu sudah meninggal dunia? Sama-sama, sama ya. Masyaallah. Nah ini untuk kita tadi hari ini dapat mengadakan kaulan daripada wali Allah Ta'ala saya. Indah Jibril awliya tanzilu rahmat ya Rasulullah. Jika kamu tadi membaca manaqib mengisahkan para wali-wali Allah Ta'ala, orang yang dikasihi Tuhan, maka turunlah rahmat. Nah harapan kita dengan kaulan hari ini mudahan rahmat turun, barakah turun. Amin. Lawan diri kita yang hadir berataan majelis, lawan kampung nama acara ini. Jadi mudah-mudahan umur bertambah, rezeki bertambah, iman bertambah, sehat bertambah, kebaikan bertambah, keamanan bertambah, berkat bertambah, rahmat bertambah, anak bertambah, bini terserah mikir. Nah, sekarang kita baca manaqib jadi. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila summa ila jami'il ruqaba wal nuqaba wal nuqaba wal nujaba wal afdal wal aqtab wal ghaw wal aqtab wal gaus wa ila arwahil awliya'il mutasarrifin khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Billah wal Fatihah. Ya Nabi ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadhihi al-ummata bil manaqibil 'aliyyah wa man 'ala ba'dihim bi itmani asrarihi wa kamal min wilayah. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin maqdimi asraril rabbaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i sunnati saniyah. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan yang memuliakan umat ini dengan sifat-sifat yang tinggi dan yang telah mengaruniakan atas sebagian mereka itu dengan memandang segala rahasianya, yang memilih daripada setengah mereka itu dengan menjadikan wali Allah Ta'ala seperti sahabat berbeda. Kemudian aku memohonkan rahmat dan kesejahteraan atas penghulu kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah tempat terbitnya segala rahasia ketuhanan dan pula atas segala kemuliaan keluarganya dan para sahabatnya sekalian yang mengikuti akan jalan-jalannya yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Nabi kita ini terbit segalanya. Jadi alam semesta datang dari Rasulullah, diri kita berataan ini semuanya dari Rasulullah, roh kita dari Rasulullah, badan tubuh kita dari Rasulullah, nafas kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang ini kita tetap di dunia dari Rasulullah. Di dunia kita mencari rezeki semuanya dari bumi dari Rasulullah. Jadi hakikatnya kita ini semuanya rezeki, usaha, hidup, yang dunia semuanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajib kita mencintai Rasulullah
dengan bersalawat dan mengikuti ajarannya. Bila katakan Rasulullah, bila ada cinta Rasulullah, bila ada sahabat bersalawat Rasulullah, bila ada terima ikuti Rasulullah, berarti orang itu pada merasa malu dirinya, dan orang itu bodoh, dan orang itu pada bangunan, pada rasa malu atau muha kalung, muha kayu, artinya anda muha datang awak dari Nabi, roh dari Nabi, alam dari Nabi, usaha dari Nabi. Lalu Nabi katakan, kasihan dulu. Majelis dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian daripada itu, tatkala kami melihat akan beberapa ulama yang menyebutkan daripada mereka para wali itu akan menakib siapa Qadir Jailani, dan kami lihat pula akan sebahagian daripada perkataan Tuan Syekh Adwi Al-Hamazawi At-Tashabbuh bi Zikrihi Mustawi Wuludul Rahman, artinya adalah menyerupai dengan menyebut, mengisahkan segala menakib wali Allah Ta'ala, mewajibkan turunnya rahmat Allah Ta'ala. Maka senanglah hatiku, ujar penulis daripada kitab menakib ini atau murid daripada siapa Qadir Jailani, melihat dan mendengar semua itu, bahwa aku himpunkan sebagian karamat Tuan Syekh Qadir Jailani dengan bahasa yang dapat dimengerti. Bermula Tuan Syekh Qadir Jailani adalah kutub yang daripada orang yang ketuhanan, atau disebut kutub, wali kutub daripada orang-orang Rabbaniyah. Rabbaniyah itu orang ahli ketuhanan atau orang malaikat. Di negeri Baghdad lagi bangsa Quraisy, dan beliau berkedudukan Sultan Aulia. Sultan itu adalah pemimpin wali. Watajul Asfiya, mahkota orang-orang terpilih. Tuan Syekh Qadir Jailani anak Abi Saleh bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Hasan bin Hasan Al-Jibiti bin Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ini keturunan Sayyidina Hasan daripada zuriat Rasulullah. Nama Umasidin Fatimah, anak dari Said Abdullah Al-Sumai Al-Husaini. Jadi umahnya Saripah, keturunan Sayyidina Husain, abahnya keturunan Sayyidina Hasan. Jadi keduanya adalah keturunan Rasulullah. Kemudian ketahuan oleh wahai saudara, bahwasanya karamat Tuan Syekh Qadir Jailani sangat banyak, tiada tertinggal daripadanya. Dan kata Imam Nawawi dalam kitab Mustadrakul Arifin, tiada aku dapatkan daripada karamat wali-wali yang terlebih banyak daripada karamat Tuan Syekh Qadir Jailani. Dan dia adalah guru dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Jadi sini ini dua mazhab, ada Syafi'i dan ada Hambali. Kemudian tersebut dalam kitab Tabaqat bagi oleh Imam Sarnubi, bahwa sebab Syekh Qadir Jailani itu digelar Jailani karena Allah Ta'ala bertajalli padanya ketika inya masih dalam perut ibunya sampai 100 kali tajalli. Jadi tinggal ini tadi Jailani cuma ada dua riwayat. Ada Jailani itu ngaran daerah. Nah, ngaran daerah karena di sini di kampung leher di kampung Jailan. Lalu disebut Abdul Qadir Jailani. Nah, ada juga yang menyatakan Jailan itu asal daripada kalimat tajalli tadi. Karena Sidin waktu dikandung oleh ibunya, Allah Ta'ala bertajalli, Tuhan itu menampakkan rohnya dalam diri Sidin waktu masih dikandung dalam rahim ibunya sebanyak 100 kali. Jadi makanya orang belajar ilmu marifat itu ada 3
Ada 3 tarekat. Pertama tahalli, yang kedua tahalli, dan ketiga tajalli. Apa arti tahalli? Tahalli itu hanya hak bertitik, ya, bertitik di atas, jadi disebut tahalli. Artinya apa? Orang yang hidupnya pada sempurna, banyak dosa dan kesalahan, banyak aib dirinya. Nah, jadi perkataannya umpamanya ya, banyak yang salah, gawiannya banyak yang salah, tapi dia paham ibadatnya. Nah, karena titik hak itu menunjukkan dosa dan kefasikan dirinya. Nah, karena orang ini nak mencapai tajalli dengan Allah Ta'ala, lalu titik itu dihilangkan menjadi tahalli. Nah, jadi tahalli itu hilang titiknya. Siapa tahalli itu? Orang yang sudah berusaha dirinya ini selalu baik, lidahnya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, gawiannya dijaga, semuanya dijaga. Ya. Bila ada ternoda, cepat bertobat minta ampun Tuhan. Ya, karena ia menjaga dirinya. Ada anak lagi tahalli, ada anak lagi ibadah itu berusaha, ada anak lagi berusaha supaya menjadi baik. Itu artinya tahalli. Ya. Sudah tahalli tadi, karenanya sudah sembahyang berjamaah sama Sigit, Pak Bazai, nuntut ilmu, bermajelis, ya. Apalagi mengikuti segala kegiatan bertahlil, bersalawat, bermaulid, ya kan, berbuat baik, mengasihi, bersilaturahim dan sebagainya. Itu namanya tadi tahalli, ya kan. Melanjutkan kegiatan yang baik itu. Nah, maka menjadi tajalli dia tadi. Dapat tajalli tadi artinya dibuka Tuhan hatinya. Ini hati ini dibuka Allah Ta'ala. Kenapa dibuka Tuhan? Lalu nampak dalam perasaan hatinya tadi Allah Ta'ala. Tuhan itu nyata. Makanya dia tadi ujian Nabi antaqudallah ka'annaka tarahu. Sebujur-bujur beramal beribadat itu kayak apa kita menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Makanya siapa yang sembahyang katakanlah Allah Ta'ala, maka sembahyang itu batal. Siapa yang sembahyang hanya menyembah namanya Allah, kurangnya kalian tahu, maka sembahyangnya adalah hukumnya apa? Seperti menyembah berhala. Siapa yang tidak ma'rifat hatinya kepada Allah Ta'ala, bila ia matinya seperti binatang. Ini di mana oleh mata kata-kata Datuk Sanggul Haji Hasan Negara lawan Syekh Asad Al-Bajali, bukan dalam kitabnya Manaqib. Ujar siapa? Ujar Datuk Sanggul Abdul Samad yang di mana? Dikatakan rantau, ya Allah. Siapa dia Sidin? Nak katakan nama Allah Ta'ala, nak katakan nama dirinya, katakan nama Allah Ta'ala, matinya, maka matinya dari taubahnya seperti binatang. Ujar imam siapa? Imam Mursyid Tarikat Sadaliyah, yaitu Hasan Abu Hasan Sadali. Pada sini, biar kurang ahli sembahyang, biar kurang ahli puasa, ahli ibadat, yang sini. Tapi dia pada ma'rifat Allah Ta'ala, maka ia mati dalam dosa besar. Ia kan tahu ada dirinya berdosa besar, karena ia merasa dirinya pak amal ibadat, padahal mati dalam dosa besar. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam Ihya, apabila di kampung itu kalian diajarkan ma'rifat Allah Ta'ala, wajib hijrah, meninggalkan kampung itu. Sekira dia tadi menuju kampung orang yang mengajarkan itu. Nah, jadi kita wajib nuntut ilmu tuh. Makanya Nabi menyuruh minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Makanya bila kita
apalagi pun ilmunya ada tahu ngerti amal ibadah kada tahu tidak. Sembahyang tidak, rukunnya 13, tapi kasihan umat dikubur kada dapat, abah dikubur kada dapat. Kenapa ini umalan abah kada dapat? Karena kita kada tahu. Unsur pilih kita sembahyang ini kita kada tahu. Umat 4, berabah 4, bernabi 4, jadi 12, ber Allah Ta'ala 1. Paham kan? Karena itu untuk Alhamdulillah kemana dari Alhamdulillah. Yang mana wali bangun di beca ini ilmu wali yang diajarkan. Pada tanya, 5 menit ini kan? Untuk anti tak, coba kan bentuk aku. Tadi kuhol bentuk. Jadi kadang-kadang nuntut ilmu, dia apa dia di rumah pada nuntut ilmu, ya Allah kan? Untung kita nuntut ilmu sekali minggu untuk mati dengan sakit. Nah pada dek. Bapak kita tuh biar ada diniatakan, umat tuh ada diniatakan setiap kali sembahyang dapat pahala sih. Kenapa? Karena kita tahu rahasia umaran apa dalam diri. Ampun umat apa? Kulit, bulu, kulit, darah, daging. Ampun abah apa? Urat, tulang, sung, otak. Dan Nabi Muhammad 4 dalam diri. Pengrasa, pencium, penglihat dan pendengar 12 kelak. Allah Ta'ala 1. Namanya sifat hayat. Mengenal roh, kada hayat, kada hidup, kada semuanya. 13 kelak. Banyak orang paham. Tapi alhamdulillah yang kali ini paham berbedaan kok. Nah, majelis dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi kisah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu taala anhu. Pamin karamatihi karamat sidin benar luar biasa atau tadi sampai kebanyakan. Pertama qala ini Abi Fatah. Abi sidin bitul lailatan indahu qara'aitu. Pada saat malam aku melihat guruku. Sembahyang mulai maghrib ya. Sampai jam 10 malam sembahyang. Mulai menit sampai jam 10. Ayo pagi itu sembahyang apa? Ini orang jadi wali. Ini kada jadi wali. 5 salam ganti pos kalau. Kemudian kita ada tahu ganti pos. Untuk sehari ganti pos keluar. Pos keluar. Dia ada beberapa presiden jadi kada melalui tahun kedua sawal 45 tahun bapak. Jadi jabat kalau sakit dan begitu. Kalau limbah talah sembahyang sidin tadi jam 10 berdiri Syekh Abdul Qadir lalu menyebut nama Tuhan. Ya. 9 macam atau atau al-faz al-muhit, al-rabu, al-syahid, al-hasib, al-fa'alu, al-khalaku, al-khaliku, al-bari, al-musawwir. 9 macam. Berbeda tadi berjasinya 9 tadi. Nah, awak mulai kapas naik saudara ini terbang di burung tidak. Lewat tengah malam dia datang pulang. Lima datang sembahyang pulang sini. Lima telah sembahyang baca Quran. Lima baca Quran. Ya. Lalu sini tadi sujud pulang. Yutilu sujud dan tidak. Sujud depan semuanya jadi sujud. Lima telah sujud duduk bermuraqabah sini bermimpi hadapan Tuhan sampai datangnya fajar subuh. Limbah siang minta murid kemana biar pulang malam tadi
diangkat pulang supaya tetap wali abdal itu sedunia ini 7 orang dibaiat oleh Syekh Abdul Qadir. Ada wali abdal yang dilantik ya. Kita kawannya dilantik. Tapi lawan muncul dilantik baru kok. Makanya kalau dalam Khalifah Abu Bakar dibaiat, Sayyidina Umar dibaiat jadi khalifah, Sayyidina Utsman dibaiat, Ali bin Abi Thalib dibaiat. Kalau itu dibaiat jalan-jalan cek. Sama jadi umat yang bertindak menjadi hakim dan imam adalah guru anu. Tapi bertindak tuh. Orang menindak itu saya orang sama bertindak. Iya lah. Bertindak tuh. Tindak sebagai. Baik, untuk mengisi acara Jumat kita hari ini, ya. kita tunjuk sebagai khatib dan imam adalah Guru Haji Alun bin Alun. Itu bagus ya. Kenapa? Karena imam dan khatib itu ditunjuk oleh makmum. Karena negara kita itu demokrasi, makanya imam itu ditunjuk oleh si makmum. Pada boleh cuma berhadap sendiri, mengkada makmum yang menyetujui. Ini ada yang nama tak bisa. Sor maju. Makmum betul harus dia betul begitu. Ada boleh itu makmum. Tapi kalau makmumnya setuju riba, memenuhi syarat itu berapa? Jadi harus diperhatikan. Kemudian jadi imam kalau memang sudah ditunjuk oleh makmum berarti sudah demokrasi harusnya gitu. Karena itu imam harus dipilih oleh makmum. Kalau makmum sudah dipilih, ada pilihan jadi makmum dan berapa? Nah, dia selain makmumullah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada saat itu, jadi datang seorang perempuan. Jadi begini tadi datang mahasiswa pekerjaan itu membawa anak, hendak menyekolahkan anak kawan si Abdul Qadir. Artinya kawasan dari sini diterima si Abdul Qadir. Nah, dilajari anak yang begini tadi dengan macam-macam pelajaran, terutama di bidang suluk tarikat. Jadi makannya harus teratur, roti kering, ada begitu nyaman. Berapa bulan kemudian datang rumahnya. Jadi rumahnya tadi banyak melihat anak kurus. Nah, dia rumah ini kayak apa anakku ini? Ya Syekh, kenapa anakku begini? Dia nyamannya makan ayam. Anakku makan kurus sekali. Jadi begitu dia anak-anak ujian nang bimbing itu berapa kali jadi sekolah lagi itu. Lalu ujian si anak kajian Jailani tadi. Tulang ayam nambah kasih dia makan tadi. Ya imra'ah, wahai perempuan. Kalau anakmu nih ujian sini, kau sudah sama aku nih tulang ayam disusun, lalu ditapak oleh satu kajian Jailani, ujian sini apa? Ya dada, wahai tiga tadi ayam, hiduplah kamu bahayat bismillah ta'ala. Hiduplah dengan sempurna atas izin Tuhan. Tapak sini tulang ayam. Tulang ayam jadi bersusun, hidup pas jadi ayam. Dan ayam itu bersuara. Apa jalan ayam? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang jalani wali Allah Ta'ala. Nah, pun sudah mau bisa sama aku nih. Marah aja, namakan nikah kacau. Nah, namun hanya
belajar itu sedikit kada boleh. Jadi orang hendak belajar itu harus dulu menjauhkan dari kelezatan dunia. Kalau sudah mantap ilmunya, sudah mapan ilmunya, sudah sempurna ilmunya, ada apa lagi? Apa yang anda dimakan terserah lagi, masalah. Itu adalah ayam yang kau berpikir. Maka kali ini beda ayam nak kaitan aku saya duluan itu kayak. Betul tak? Nah, majelis dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bacaan manaqib kita pada hari ini. Sebahagian yang kita bacakan, yang penting kita harapkan berkat dan rahmatnya daripada wali kutub Syekh Fadil Jalani. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita pada saat. Mudah-mudahan dimampukan, diselamatkan dunia akhirat, dihindarkan daripada bala bencana dan musibah. Mudah-mudahan dikuatkan iman